Perkenalkan, kami dari kelompok 5 etnis Batak Toba akan melakukan wawancara mengenai salah satu identitas suku Batak Toba, yakni ulos, yang menjadi salah satu unsur budaya di etnis Batak Toba. Saya sendiri, Elisa Siahaan, dan rekan saya Tunggu Lamongan Malaut, akan melakukan wawancara kepada narasumber kami. Adapun yang melatar belakangi kami mewawancarai narasumber ini, yaitu karena narasumber ini bahwasannya dia memiliki usaha ulos, di mana narasumber ini kami dapatkan dari Instagram, yang kami cari-cari di Instagram dan kemudian kami dapatkan, lalu kami DM hingga akhirnya kami dapat menjumpai dan mewawancarai narasumber tersebut. Berikut ini saksikan hasil dari wawancara yang kami lakukan. Selamat siang. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber yang akan kami wawancarai mengenai ulos dari etnis Batak Toba. Boleh kita perkenalan diri dulu, namanya siapa dan alamatnya dari mana? Ya, nama saya Ebenezer Sitonga. Saya sebenarnya berasal dari Tarutung, cuma karena buka usaha toko ulos di Pancing ini, jadi sekali atau 2 kali seminggu pasti datang ke Medan dari Tarutung. Oh, berarti di sini Bang ada usaha ulos ya Bang? Ada. Dari cabang dari Tarutung di apakah di sini juga ya Bang? Iya. Kalau boleh bertanya, apakah ada pengetahuan mengenai makna-makna ulos yang ada di etnis Batak Toba? Ya jelas, karena kita juga kan sudah berapa tahun aku bilang jual ulos. Ya, terkait tentang pengetahuan sederhana tentang ulos pasti tahu, karena ini juga lanjutan dari orang tua. Apa aja nih Bang ulos yang Abang tahu yang ada di etnis Batak? Oh, kalau untuk jenis-jenisnya sebenarnya nggak terlalu banyak yang saya ketahui, karena memang yang biasa dipakai, yang biasanya saya jual, kayak contoh ragi hotang, ulos sadung, ulos bata, ulos banyak lah, ada beberapa. Nah, di etnis Batak Toba kan ada upacara pernikahan nih. Kalau di upacara pernikahan itu ulos apa aja sih yang dipakai, sama ada nggak makna dari ulos yang dipakai tersebut? Oh, ada. Yang familiar itu ada dua dia, yaitu ulos ragi hidup sama ulos sadung. Kalau ragi hidup itu makna sebenarnya dari nampaknya pun kita lihat itu berwarna-warni, sama kayak sadung, ya mengartikan lambang kebahagiaan. Kalau ulos sadung itu sendiri itu seperti melambangkan dukungan dari keluarga supaya pernikahan ini bisa langgeng begitu. Kalau ya juga ya. Iya. Kalau di upacara kematian ada nggak Bang ulos yang dipakai juga? Ada. Kalau yang biasanya juga itu ulos pangiring namanya. Jadi ulos pangiring ini kayak melambangkan penghormatan terakhir sama orang yang meninggal ini. Tapi bukan berarti karena penghormatan terakhir itu jadi diletakkan di di makanya, itu bukan. Jadi ulos ini dikasih sama keluarga yang ditinggalkannya. Misalnya
Masih yang hidup ya? Ya, keluarga yang meninggal lah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pesta pernikahan etnis Batak Toba ada dua jenis ulos yang dipakai, yakni yang pertama ada ragi hidup. Pada adat pernikahan ulos, ragi hidup memiliki makna sebagai lambang simbol kebahagiaan. Lalu yang kedua ada ulos sadum. Ulos sadum pada pernikahan Batak ini memiliki makna sebagai lambang dukungan kepada pengantin yang baru menikah. Ulos dalam pesta adat pernikahan Batak Toba memiliki makna simbolis sebagai lambang keberuntungan, kesuksesan, dan perlindungan. Jenis-jenis ulos dapat mencerminkan status sosial, tahap kehidupan, atau keperluan upacara tertentu. Yang selanjutnya ada ulos pemakaman atau kematian. Pada upacara pemakaman, di etnis Batak Toba, ulos juga digunakan sebagai salah satu di upacara adat pemakaman, yakni adalah ulos mangiring, yang melambangkan kesetiaan dan penghormatan kepada orang yang meninggal. Ulos mangiring sering kali diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai tanda simpati dan dukungan. Ulos yang dipakai dalam upacara adat kematian etnis Batak Toba memiliki makna sebagai lambang dukungan, penghormatan, dan pengantar roh ke alam baka. Selain apa ini bang, ketiga ulos tadi kan, yang pertama tadi ada ulos pernikahan. Ya. Di ulos pernikahan ini ada dua, ada ragi hidup sama apa itu bang? Sama sadum ya bang. Baru yang kedua tadi ada ulos untuk yang ini kan, itu untuk orang meninggal. Selain yang tiga ulos ini bang, kira-kira ulos apa aja bang yang abang untuk ketahui gitu? Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada ulos Batak, ulos ragi hotang, ulos Batak, ulos Lela, ulos Sibolang, ya gitulah. Untuk maknanya sendiri kayak kalau ulos Batak ini melambangkan suatu keberhasilan dalam usaha dia itu. Kayak contoh kalau bangunan gereja mungkin atau apalah itu pembangunan usaha-usaha lain kan itu ada caranya dikasih ulosi. Pakai ulos Batak tadi Ya, ulos Sibolang itu melambangkan sebuah garis keturunan. Kalau di acara-acara Batak itu ada yang namanya tulang-tulang kohoku. Itu kohoku itu biasanya ulos dari ulos yang dari ulos di Bolang. Kohoku ini cucu ya bang? Ya, cucu dari nenek dan kakek. Kalau ragi hotang itu melambangkan kebahagiaan. Ragi hotang sama Sadum tadi. ya sama madu sadum sama Ragi hidup. ya ragi hidup. Kalau yang bos Hela ini ya Untuk menantu ya bang? ya untuk menantu, ya melambangkan biar kan menantu ini kan ulos Hela namanya itu menantu laki-laki. Dia adalah sebagai kepala keluarga lah. Di keluarga yang babi itu kan gimana lah acara Batak biar menyebutkan bahwa laki-laki ini dapat bertanggung jawab dan dari keluarga yang bahagia lah. Dengan harapan si laki-laki ini atau nanti ini dapat memimpin rumah tangga dengan baik gitu ya. Makanya dikasih ulos itu. Ya dulu sudah dia pakai itu, ulos Hela itu. Berbicara mengenai jenis-jenis ulos lainnya, ada beberapa jenis ulos dan makna ulos yang lain, yakni yang pertama ada ulos Batak, merupakan simbol status dan martabat. Pemakaian ulos ini bisa mencerminkan tahap kehidupan atau keberhasilan dalam satu usaha. Yang kedua, ada ulos Sibolang, lambang keluarga dan keturunan, digunakan dalam upacara adat tertentu yang berkaitan dengan garis keturunan. Lalu yang selanjutnya ada ulos ragi hotang, yang melambangkan kebahagiaan dan keselamatan, sering digunakan dalam peristiwa-peristiwa penting seperti upacara adat atau pesta. Lalu yang kemudian ada ulos Hela, yang merupakan ulos pengantin yang diberikan kepada mempelai perempuan sebagai simbol perlindungan dan keberuntungan. Perlu dicatat bahwa setiap jenis ulos di etnis Batak Toba memiliki nilai simbolis yang mendalam dan sering digunakan
dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat Batak. Selain untuk keperluan adat nih, apakah ulos juga punya kegunaan yang lain selain untuk adat sendiri? Iya, untuk fungsi ulos sebenarnya bukan hanya di acara adat-adat gitu. Ulos juga bisa digunakan sebagai pakaian, kayak yang biasa kita tengok pisinsiu itu kan. Jadi itu dibuat pakaian apa ya, Bang? Iya, Kreasi gitu ya? kreasi. Karena sebelum kemajuan modernisasi pun kita sebenarnya bangsa Batak itu kan manonum namanya, manonum ulos. Jadi itu juga ulos digunakan sebagai pakaian adat. Selain itu ulos juga dipakai sebagai simbol. Ya tahu lah kalau orang Batak, biar tahu kita orang Batak. Contoh kayak ini apa ini namanya kalau pisinsiu begitu, apa ya namanya itu, apa ya kalau di apa ya namanya itu, ulang tahun Oh, pakai karnaval. ya Seperti karnaval yang di Bali. iya, untuk menampakkan identitasnya sebagai orang Batak pakailah ulos Batak. Kalau menampakkan suku ini pakailah yang berkaitan suku itu. Barong. Kayak gitu. Barong. Iya. Baru ulos juga pakai sebagai hiasan, contoh taplak meja, tapi pembuatannya beda sama ulos-ulos yang dipakai untuk acara adat. Jadi lebih sederhana gitu. Iya, dan memang khusus untuk itu, untuk hiasan. Jadi itu fungsinya, Bang, ya. Ya, nah banyak sekali ya fungsinya, tapi itulah yang biasa-biasa digunakan. Selain digunakan dalam upacara adat, ulos Batak Toba memiliki beberapa kegunaan lainnya dalam masyarakat Batak Toba. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Meskipun dulunya ulos seringkali dianggap sebagai pakaian seremonial, sekarang banyak yang mengenakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan. Lalu yang kedua, ulos juga dapat dijadikan sebagai hadiah dan pertukaran sosial. Ulos sering dijadikan hadiah dalam pertukaran sosial atau acara-acara spesial. Pemberian ulos dapat mencerminkan nilai-nilai persahabatan, kerjasama, atau ucapan selamat. Lalu yang selanjutnya, ulos juga dapat dijadikan sebagai hiasan rumah. Ulos sering digunakan sebagai hiasan di rumah, ditempatkan di dinding atau sebagai alas meja. Ulos memberi sentuhan tradisional dan artistik. Lalu kemudian, ulos juga dapat dijadikan sebagai simbol status sosial. Beberapa jenis ulos masih digunakan sebagai simbol status sosial atau pangkat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Lalu ulos juga dapat dijadikan sebagai warisan keluarga. Ulos sering diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan pentingnya warisan budaya dan nilai-nilai tradisional dalam keluarga. Jadi, ulos tidak hanya memiliki makna dan peran dalam konteks upacara adat, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan warisan budaya masyarakat Batak Toba. Usai sudah hasil dari wawancara kami, semoga wawancara kami ini bermanfaat bagi kami sendiri dan orang lain. Terima kasih kami ucapkan kepada setiap orang yang terlibat dalam pembuatan video ini, dan juga kami berterima kasih kepada narasumber kami yaitu Bang Eben Silitonga yang menyempatkan waktu dan memberikan tempat kepada kami untuk melakukan wawancara. atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.